Baik, selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu sekalian. Saya akan menyampaikan kuliah kita pada SAP kedua ya, keenam secara umum, yaitu penyebab degradasi lingkungan. Ya, seperti kita ketahui bersama, degradasi lingkungan adalah penurunan kualitas lingkungan. Ya, adanya degradasi menyebabkan penurunan kualitas lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan pembangunan. Ya. Dampak negatif dari adanya pembangunan yang dicirikan oleh tidak berfungsinya secara baik komponen-komponen lingkungan sebagaimana mestinya. Jadi setiap komponen lingkungan nanti kita bahas selanjutnya itu punya peran dan fungsi yang berbeda di dalam melestarikan atau menjaga lingkungan secara umum, bagian dari ekosistem. Tapi itu akan berubah pada saat kemudian fungsi lingkungan itu tidak berjalan dengan bagus, yaitu pada saat terjadi apa yang disebut dengan degradasi lingkungan. Komponen lingkungan itu secara umum kita mengenal ada dua, yaitu unsur hayati atau unsur biotik dan unsur abiotik atau unsur fisik. Tetapi sekarang sudah ditambahkan dengan unsur yang ketiga, karena unsur yang ketiga ini punya peran dan dampak yang signifikan terhadap kebaikan dan kemunduran dari lingkungan hidup yang kita alami saat ini, yaitu unsur sosial budaya, terutama terkait dengan perilaku. Ini secara umum defrak atau bagian dari komponen lingkungan yang meliputi lingkungan biotik, yaitu tumbuhan, kemudian hewan, dan juga manusia. Jadi unsur yang bernyawa, yang hidup. Ya, itu yang biotik. Kemudian yang kedua, unsur abiotik, yaitu unsur yang tidak bernyawa atau yang mati, yaitu di dalamnya ada tanah, kemudian udara, kelembaban, kemudian adanya sinar matahari. Ini yang terkait dengan dua unsur, yaitu biotik dan abiotik. Nah, terkait dengan identifikasi komponen lingkungan, kita juga mengenal peran secara umum dari bagan komponen-komponen yang terkait dengan bagaimana kemudian itu mensupport lingkungan hidup atau komponen secara umum yang kemudian bisa menjaga ekosistem atau kualitas hidup yang baik. Kalau kemudian di satu komponen bermasalah, maka kemudian secara langsung dan tidak langsung dia akan berdampak secara keseluruhan, ya, termasuk kepada komponen-komponen yang ada dan komponen yang lain yang kemudian akan secara umum merepresentasi kualitas dari lingkungan hidup, apakah bagus atau tidak. Ya, di sini ada yang tadi kita sampaikan, ada komponen biotik ya, kemudian komponen abiotik seperti itu, kemudian ada juga matahari ya. Nah, ini terkait dengan abiotik, tanah, air dan udara, kemudian ada biotik, produsen, konsumen dan pengurai. Ya, pengurai ini juga masuk di dalamnya karena dia merupakan bagian yang bisa mengubah lingkungan menjadi lebih bagus dengan melakukan dekomposisi dari bahan organik yang kemudian merupakan sampah ya sepertinya dan juga limbah yang lain. Nah, ini juga dipengaruhi oleh ekosistem ya yang terkait dengan bagaimana hubungan eh, antar individu, kemudian individu antar populasi dan sebagai komunitas ya. Secara umum yang bersifat biotik ini akan berpengaruh terhadap biofisik dari lingkungan. Kalau kemudian lingkungan itu berkolaborasi ya, punya peran yang bagus di dalam menunjang lingkungan hidup ya, seperti yang katakanlah yang kita alami beberapa puluh tahun yang lalu ya, pada saat kondisi masih ideal tahun 50-an ya, setelah kita baru merdeka itu kan semua masih agak asri. Itu kemudian apakah kita bisa pertahankan seperti itu atau kemudian apa yang terjadi dampak dari adanya pembangunan dan perkembangan yang kemudian terjadi di suatu wilayah atau di suatu negara. Oleh karena itu, ini yang kemudian kita jaga, yang nanti dampaknya bisa kita sampaikan, kita turunkan kepada generasi yang akan datang. Ini yang tadi saya sampaikan terkait dengan unsur lingkungan hidup ya. Ada biotik, abiotik ya, di dalamnya manusia, kemudian ada flora ya, kemudian tanah ini ya, terkait kemudian ada fauna, terkait juga dengan air, dan juga ada udara.
Yang di atas masuk di dalam unsur hayati, flora, fauna ya, manusia, ya tumbuhan, kemudian hewan dan manusia, dan yang di bawah itu adalah yang terkait dengan unsur non hayati. Ada air, kemudian ada tanah, ada udara, dan beberapa matahari langsung dimasukkan atau diinkludkan masuk dari bagian unsur non hayati karena ternyata matahari merupakan unsur pertama yang bisa memunculkan lingkungan hidup. Nah, kemudian kita bicara mengenai ekosistem lingkungan, Bapak Ibu. Dari yang kita sampaikan tadi itu lebih detail, itu kemudian kita bisa devrek lagi atau bisa kita butiri lagi terhadap komponen-komponen bagian yang lebih kecil. Dan itu nanti menyangkut apa yang kita sebut dengan ekosistem, Bapak Ibu ya. Jadi ada komponen dalam ekosistem sendiri itu yang abiotik dan biotik tadi. Di biotik ada individu sebagai produsen, ada sebagai konsumen, kemudian ada pengurai seperti itu. Kemudian di abiotik yang tadi ada tanah, air, udara, kemudian ada cahaya matahari, termasuk di dalamnya kalau kita detail ada gravitasi, ya, ada suhu atau iklim, kemudian ada bakteri komposer atau komponen pengurai. Di satuan dalam ekosistem itu kemudian ada individu sendiri, kemudian terkait dengan individu dalam populasi yang punya pengaruh terhadap komunitas, kemudian ekosistem dan biosfernya. Kemudian yang hubungan antar komponen di dalam ekosistem itu ada lingkungan biotik ya. Di sini ada rantai makanan. Nah, rantai makanan ini nanti juga berpengaruh terhadap kondisi eh, terhadap lingkungan dan pengaruhnya terhadap degradasi. Rantai makanan ini menjadi kunci. Kalau kemudian ada degradasi lingkungan yang menyebabkan salah satu mantera apa rantai makanan itu terputus, ya, jaring-jaring makanannya kemudian tidak berjalan dengan bagus, maka kemudian piramida makanan yang kita harapkan, yang biasanya itu terjadi secara alami, ada produsen, konsumen, pengurai, produsen satu ya, kemudian misalnya produsen kedua ada konsumen satu, konsumen dua, konsumen tiga itu dalam jaring rantai makanan dan jaring-jaring makanan yang membentuk piramida itu kemudian tidak berjalan dengan bagus, itu yang kemudian sangat dipengaruhi oleh adanya degradasi lingkungan. Ya, seperti misalnya kalau kita bicara mengenai makanan, gitu ya, rantai makanan tertentu pada saat terjadi banjir itu ada bagian yang kemudian hilang. Ya. Rantai makanan yang harusnya itu ada itu hilang. Ya, misalnya ikan itu akhirnya meluap hilang. Predator dari ikan, ya, misalnya apa ya kalau predator dari ikan, Eh, buaya ya, atau kemudian yang ada di sungai itu misalnya apa namanya itu, kadal besar, itu kemudian habis makanannya di situ. Nah, jadi kemudian dia akan mengubah materi rantai makanan itu karena kemudian dia tidak tersedia rantai makanan sesuai dengan yang dikehendaki. Ya, kemudian misalnya eh, di Ujung Kulon itu kan salah satu yang membuat rantai makanan itu adalah tumbuhan yang kemudian tumbuhnya diperlukan oleh hewan yang lain. Misalnya kalau kalau nggak salah di sana ada berjula satu. Nah, kalau kemudian akibat kebakaran, akibat eh, apa namanya banjir misalnya atau perubahan iklim sehingga kemudian menyebabkan tumbuhan itu hilang atau mati, kemudian karena kebakaran tidak muncul lagi, maka kemudian akan mengganggu materi makanan yang lain misalnya di badaknya ya sebagai konsumen ya, karena kemudian dia sulit untuk mencari makanan sehingga mengganggu reproduksi dan perkembangbiakan karena itu merupakan makanan yang dia sukai dan itu yang terjadi sekarang di Ujung Kulon. Oleh karena itu sulit untuk melakukan budidaya atau mengembangbiakan misalnya badak berjula satu karena ada bagian dari mate makanan yang hilang atau yang musnah. Atau rantai makanan tetap ada, tetapi kemudian rantai makanan itu kemudian ter apa namanya tercemar dengan makanan yang beracun katakanlah atau makanan yang berbahaya untuk konsumennya. Jadi kemudian rantai makanan itu karena adanya degradasi, adanya logam berat, ya ada timbunan logam berat di air, kemudian yang terserap di tanaman, ada pencemaran lingkungan, kemudian sebagian terkonsumsi oleh makhluk hidup di rantai makanan, maka kemudian konsumen yang mengkonsumsinya juga akan berbahaya. Banyak kita lihat kan kemudian mati ya di waktu tertentu, kemudian outbreak mati semua.
ternak tertentu atau hewan tertentu atau hewan liar tertentu di hutan, di komunitasnya, yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur tadi. Tidak berlangsungnya secara bagus rantai makanan dan kualitas yang terjamin di rantai makanan itu. Kemudian ada bentuk interaksi antar organisme, ya, ada bentuk mutualisme, ya, saling menguntungkan, ya. Jadi sama-sama kemudian bekerja sama karena saling mutual, ya, saling menguntungkan. Ada yang komensalisme, kemudian ada yang saling merugikan atau parasitisme. Ini yang terjadi, dan itu ada di dalam ekosistem. Ya, ekosistem yang dibangun ini bisa kemudian berjalan dengan bagus karena adanya ekosistem yang kemudian dijaga dari semua unsur yang ada ini, atau kemudian berubah karena ada perubahan atau degradasi negatif dari lingkungan. Yang saya kayak sekarang ya, banjir, kebakaran, kemudian banyak sekali ini yang kemudian mengganggu apa namanya kondisi ekosistem, termasuk juga abiotik dan lingkungan biotiknya. Ya, secara umum kemudian terjadi kemudahan atau degradasi lingkungan. Nah, di dunia itu sejak uh, tahun-tahun awal di sekitar tahun 1950-an ya, kurang lebih ya, 1950, kemudian 60 itu masih kondisinya bagus. Mulai tahun di 1960, 1970 sudah mulai itu ada kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, kemudian ada kesepakatan nih dunia untuk kemudian mulai uh, berpikir tentang bagaimana melestarikan fungsi lingkungan hidup, melestarikan dunia, dan kemudian menjaga dunia ini sehingga kemudian tidak rusak atau tidak cepat rusak. Jadi mengantisipasi dan memperbaiki sehingga kemudian akan terjadi apa namanya kondisi yang konstruktif ya, yang bagus untuk dapat disampaikan di generasi berikutnya. Nah, kesepakatan internasional yang dibentuk itu dan sudah mengadakan konferensi secara reguler itu sudah terjadi kurang lebih ada 4 sampai 5 kali. Ya, saya sampaikan di 4 konferensi yang kemudian menjembatani sekarang kemudian dunia berpikir bagaimana menindaklanjuti ya melestarikan dunia ini ya, melestarikan lingkungan ini secara berkelanjutan atau berkesinambungan. Ya. Pertama ada konferensi Stockholm di Swedia, itu merupakan awal negara mulai memikirkan dan kemudian berkumpul untuk memikirkan bagaimana melestarikan lingkungan hidup di dunia ini. Karena ada perkembangan industri yang luar biasa untuk negara-negara yang pesat pembangunannya. Ya. Kemudian yang kedua dilanjutkan dengan konferensi UNCHE ya, KTT Nairobi, UNC KTT Nairobi di 10 tahun kemudian ya. Kemudian ada konferensi Rio de Janeiro itu di apa namanya di Brasil, itu yang kemudian kita kenal dengan konferensi KTT Bumi. Dan kemudian yang berikutnya yang keempat adalah konferensi internasional tentang pembangunan berkelanjutan. Ini yang kemudian sampai sekarang dikaitkan dengan SDGs dan sebagainya. Ini dasarnya dari sini ya. Itu konferensi internasional tentang pembangunan berkelanjutan di Johannesburg, di Afrika Selatan. Nah, baik, kita bedah satu-satu, Bapak Ibu. Pertama, konferensi Stockholm. Itu dilaksanakan di tanggal 5 sampai 16 Juni tahun 1972. Nah, ya, yang merupakan konferensi internasional pertama kali tentang lingkungan hidup. Nah, alasan diselenggaranya konvensi ini kemudian dihadiri oleh negara-negara yang konsen terhadap pelestarian lingkungan, mulai terjadinya berbagai macam pencemaran, polusi ya, oleh limbah industri, ya, industri besar di kota-kota besar di dunia karena pesatnya pembangunan. Nah, Indonesia secara resmi baru memasukkan lingkungan hidup di dalam kebijakan politik itu mulai tahun 1982. Jadi 10 tahun sejak konferensi pertama di Stockholm itu dilaksanakan, yaitu dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 4 tahun 1982 tentang ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup. Ini yang pertama, Bapak Ibu. Nah, di sini dibicarakan terkait hal yang merumuskan apa yang penting, yang pokok, bagaimana melakukan pengelolaan terhadap lingkungan hidup. Kemudian dilanjutkan 10 tahun kemudian, ini tahun 1982, sebelumnya 1972 di konferensi yang pertama di Stockholm, ini di Nairobi.
di Kenya, di negara Kenya tahun 1982. Nah, hasil KTT ini merujuk bahwa masih perlu menegakkan prinsip-prinsip dalam deklarasi Stockholm. Masih sangat urgent untuk diimplementasikan, walaupun implementasinya dinilai sudah berjalan, tetapi masih belum sepenuhnya bisa disepakati atau dilaksanakan dengan baik oleh negara-negara anggota. Oleh karena itu, di KTT ini menegakkan prinsip-prinsip deklarasi Stockholm kembali. Kemudian yang kedua, menjamin bumi itu dapat diwariskan kepada generasi mendatang, walaupun tidak ada pembicaraan terkait bagaimana butir-butir yang dikaitkan dengan apa namanya pembangunan berkelanjutan pada saat itu. Tapi pemikirannya sudah datang karena bumi ini perlu diwariskan atau diberikan atau disampaikan ke generasi mendatang. Dan ada jaminan bahwa kemudian kehidupan dan martabat manusia itu bisa dipertahankan. Ya, dalam artian terkait dengan lingkungan hidup, peran dan fungsi kita ya sebagai manusia di lingkungan atau di di ekosistem. Kemudian berikutnya eh, tahun 1992, jadi 10 tahun kemudian lagi, setiap 10 tahun artinya yang kita kenal dengan Konferensi Rio de Janeiro di Brasil ya, di Brasilia dilaksanakan tanggal 3 sampai 14 Juni tahun 1992. Ini juga dikaitkan temanya tentang lingkungan hidup dan pembangunan. United Nations Conference on Environment and Development atau UNCED. Ini yang kemudian disebut dengan KTT Bumi. Ini ada 27 prinsip yang dikaitkan dengan KTT Bumi ini. Ya, hasil KTT-nya merupakan KTT yang dianggap paling mumpuni, ya, paling besar memberikan kontribusi terhadap kaitan penyelamatan dunia, penyelamatan lingkungan hidup. Hasil KTT-nya kurang lebih ada 5 yang dianggap penting. Yang pertama, adanya deklarasi Rio ya terkait dengan hasil KTT-nya. Kemudian yang kedua, adanya konvensi perubahan iklim. Ya, karena kita sudah bicara terkait dengan perubahan suhu yang kemudian meningkat setiap tahun itu sekian dan sekarang kemudian meningkat terus itu kemudian ada konvensinya. Bagaimana kemudian kita melakukan perubahan dan penekanan terhadap dampak negatif terhadap perubahan iklim. Kemudian yang ketiga konvensi keanekaragaman hayati ya dilakukan. Kemudian agenda 21 ini yang kemudian memuat 27 prinsip. Bapak Ibu bisa cari di internet. Ini yang kemudian menyebabkan konferensi ini lebih terkenal dibandingkan konvensi-konvensi sebelumnya. Kemudian yang kelima, prinsip-prinsip pengelolaan hutan. Hutan kemudian sudah mulai dirambah karena yang bisa kita pertahankan itu sebagian besar itu ada konsentrasinya di hutan. Oleh karena itu kita memikirkan atau dunia mulai memikirkan bagaimana menyelamatkan dan mengelola hutan. Nah, kemudian yang terakhir ini ya, konferensi internasional tentang pembangunan berkelanjutan. Nah, ini di Johannesburg di Afrika Selatan dilaksanakan tahun 2002 kemarin ya, 26 Agustus sampai 4 September 2022. Ini baru membahas tema terkait dengan pembangunan berkelanjutan atau World Summit on Sustainable Development. Jadi World Summit of Sustainable Development, jadi WSSD. Ini juga menegaskan terkait dengan evaluasi butir-butir prinsip kesepakatan dalam KTT Buni di Rio de Janeiro. Ya, ini digaungkan kembali karena sebenarnya sudah sempurna, tinggal bagaimana kita bertanggung jawab dan uh, mau gitu mengaplikasikan prinsip-prinsip yang sudah dikembangkan di KTT Bumi sebelumnya. Kemudian komitmen melaksanakan kesepakatan KTT Bumi secara konsekuen ya, paling tidak 10 tahun sekali. Ya. Yang terakhir ini yang belum kita peroleh. Harusnya kan per 10 tahun. Jadi ini paling tidak concern terkait dengan bagaimana negara-negara maju kemudian sudah mulai memikirkan. Nah, negara-negara maju sekarang sudah mulai juga mau membantu menekan perubahan iklim ya. Jadi supaya kemudian perubahan iklim tidak ke arah yang negatif, itu kemudian memberikan carbon tax untuk negara-negara yang masih bisa mempertahankan hutan dan kemudian vegetasi dalam kawasan yang luas untuk membantu ini ya, untuk membantu bisa menambah oksigen di lingkungan dengan
berikan apa namanya insentif carbon tax yang bisa diuangkan. Nah, untuk negara-negara dan bisa mengajukan salah satunya di Belanda. Jadi bumi sudah mulai berpikir tidak hanya untuk kemajuan dan kepentingan negara, tapi bagaimana kemudian menyelamatkan dunia. Sekarang kan banyak sekali ya, termasuk di Indonesia. Ya, jadi mulai juga mereka memberikan ruang untuk negara-negara, kemudian lembaga, ya, kemudian lembaga-lembaga lingkungan hidup dan sebagainya, kemudian mengajukan untuk carbon tax dan kemudian membuktikan dengan kawasan dan mereka bisa mengestimasi karena ada ukurannya ya untuk mengestimasi carbon tax yang kemudian bisa diperoleh. Dengan demikian, walaupun dia tidak punya hutan ya, tapi dia punya dana, mereka bisa membantu negara-negara maju itu menyelamatkan dunia dengan melakukan pemberian insentif negara-negara, biasanya negara-negara berkembang dan negara miskin yang punya kawasan hutan yang luas ya, atau kawasan vegetasi yang masih bagus untuk kemudian dipertahankan karena itu akan berdampak secara umum terhadap perubahan iklim di dunia, termasuk yang mereka nanti akan rasakan. Oke, Bapak Ibu, terkait dengan eh, berikutnya faktor apa yang menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan. Nah, ini beberapa yang bisa kita sebutkan ya. Nah, kita lihat ya dampak itu dari sisi kiri gambar atau foto yang saya berikan itu luar biasa ya. Apalagi di musim sekarang nih, ini juga sangat luar biasa ya. Asap itu sampai menutup jalan. Yang kemarin saya lewat Jalan Trikora itu harus kembali karena jarak pandang hanya 2 meter dan mobil saya nggak bisa nembus tuh. Jadi sampai segitunya itu di Kalimantan Selatan. Bahkan di Banjarmasin tadi pagi saya dengar di radio sudah mulai diwacanakan oleh apa namanya oleh wali kota untuk dipikirkan melaksanakan sekolah daring lagi seperti zaman di adanya COVID kemarin 2019-2020. Oke, faktor yang pertama peningkatan jumlah penduduk dan kebutuhan pangan. Jadi kita tahu penduduk itu berkembang seperti deret namanya deret ukur ya, penduduk. Deret ukur. Iya, deret ukur 1, 2, 4, 8 gitu. Dia meningkat 2 kali terus. Sedangkan pangan itu meningkatnya seperti dia hitung. Satu, kedua, ketiga, keempat gitu. Jadi kemudian pangan itu tidak linear lagi peningkatannya dibandingkan dengan jumlah penduduk. Nah, dengan demikian mereka yang kemudian kesulitan mendapatkan bahan pangan atau bahan pangan menjadi mahal karena kemudian demand-nya besar ya, kemudian supply-nya kurang atau tetap, kemudian mereka akan mau nggak mau itu menggunakan atau mengeksploitasi lingkungan ya untuk mendapatkan bahan pangan itu atau untuk mendapatkan sesuatu yang bisa dijual dan bisa digunakan untuk membeli bahan pangan. Itu ya dampak yang sekarang dipikirkan ya karena memang itu terjadi kita kesenjangan pendidikan juga tinggi, kesenjangan terhadap status ya mereka yang punya pendidikan itu juga sangat lebar sehingga kemudian mereka tidak punya cukup keterampilan sehingga memanfaatkan lingkungan. Itu karena mereka tidak punya kemampuan untuk bersaing mendapatkan pekerjaan yang layak. Nah, yang kedua, semakin sempitnya luas kepemilikan lahan petani. Petani punya anak lagi dibagi, punya anak lagi mereka punya cucu dibagi lagi. Jadi kemudian pemilikan lahan menjadi semakin sempit. Nah, serta tingkat dasar yang rendah yang tadi ya, termasuk juga banyaknya alih fungsi lahan. Kemudian yang kedua, luas hutan semakin menyusut. Sekarang hutan mulai eh, dimasukin ya oleh oknum yang punya modal dan kemudian secara ilegal menggusur hutan. Walaupun kemudian mereka sepertinya legal, padahal sebenarnya tidak legal karena mereka bisa membayar bupati, katakanlah dalam tanda kutip atau oknum yang lain yang punya otoritas untuk kemudian memberikan izin. Kemudian keempat, kekurangan sumber daya air dan pencemaran air. Pencemaran air sudah luar biasa, tidak banyak lagi sungai yang kemudian bisa digunakan untuk paling tidak MCK udah sulit, apalagi untuk air minum. Kemudian air sendiri itu di dunia tinggal 3% ya. Air yang kita gunakan kan biasanya air permukaan dan air dalam. Air permukaan sudah mulai hilang, apalagi di periode sekarang ya sangat sulit ya. Dan kualitas air juga semakin turun. Jadi itu yang menyebabkan secara umum ya. Empat ini. Kemudian yang kelima, luas tanah kritis juga semakin meningkat ya, karena tidak terairi atau kemudian terjadi longsor, banjir dan sebagainya sehingga kemudian menyebabkan adanya proses yang kita sebut dengan penggurunan. Jadi
lahan itu tidak hanya kritis, tapi kemudian seperti pasir, seperti gurun, tidak bisa ditanami dan tidak bisa menopang sebagai media tumbuh. Sudah banyak terjadi. Kemudian pencemaran udara yang luar biasa seperti gambar di kiri ini, kota-kota besar, industri besar, walaupun sekarang sudah mulai dirapikan, ya, dirapikan dengan harus ada penyerap apa namanya asap itu di cerobong asap yang akan dikeluarkan seperti kemarin saya sampaikan. Kemudian dampak lain adanya migrasi, urbanisasi dari desa ke kota, menyebabkan perluasan pemukiman kumuh dan peningkatan pengangguran di kota. Akhirnya kemudian permasalahan sosial yang muncul, ya kayak sekarang ya pencopetan, apa, penjambretan, kemudian sekarang penodongan, bahkan sekarang perampasan motor dan sebagainya di kota besar sudah marak ini karena tidak ada pekerjaan dan semakin meningkatnya ya kebutuhan masyarakat, tetapi pekerjaan tidak terbagi merata. Kemudian yang kedelapan, kesenjangan kondisi ekonomi negara maju dan negara industri ya dan negara sedang berkembang. Itu juga terlihat bahwa negara-negara tertentu kemudian punya otoritas bagus di dalam menyetir, mengendalikan dengan pemberian modal dan lain sebagainya untuk dalihnya. Tapi kemudian dia mengeksploitasi juga kondisi di negara berkembang yang perlu pinjaman itu. Nah, munculnya permasalahan lingkungan itu disebabkan apa saja? Pertama, menurunnya daya dukung dan daya tampung. Karena degradasi tadi ya semakin buruk, semakin buruk. Daya dukung kemudian semakin menurun. Daya tampung lingkungan semakin menurun. Kemudian terjadinya penyusutan sumber alam dan lingkungan. Ya, kemampuan tanah untuk kemudian menghasilkan produksi yang tinggi juga mulai berkurang. Sumber daya alam juga semakin berkurang ya. Sumber daya alam makin berkurang. Ada terjadi eksploitasi yang besar-besaran ya. Dan kemudian banyak masalah lingkungan seperti Lapindo itu kan karena eksploitasi minyak atau apapun ya sumber alam yang ada di dalam. Karena tidak dilakukan secara gradual bertahap. Oleh karena itu sekarang kan negara mulai hati-hati. Permasalahan lingkungan buatan ya, rumah-rumah yang besar, lingkungan-lingkungan yang kemudian kita bangun memotong aliran air, menghalangi aliran air dan sebagainya, kemudian membuat lingkungan semakin buruk karena kemudian air tidak bisa teralirkan karena ada perumahan-perumahan mewah yang tidak memiliki AMDAL dan sebagainya. Itu banyak kita membangun mal-mal yang besar tidak pakai UKL-UPL dulu, tidak pakai AMDAL. Itu juga sering terjadi setelah dibangun baru kemudian mereka ditegur baru melaksanakan itu, mereka membayar, tapi bangunan tetap tidak dirobohkan. Ini hal yang kemudian menyulitkan. Kemudian penerapan standar mutu yang masih lemah. Kita tidak atau sulit memberikan sanksi untuk menetapkan standar mutu bagi industri yang membuang limbah, bagi perumahan yang punya akses limbah yang besar dan lain sebagainya. Ya, masih lemah untuk kemudian menetapkan sanksi. Ya. Kemudian yang kelima, pemanfaatan dan pengurasan sumber daya alam. Ini luar biasa saat ini ya, termasuk sekarang sampai di pesisir laut dan pantai. Pasirnya sekarang sudah mulai diekspor, dijual, sehingga kemudian ini yang mengganggu terhadap ekosistem lingkungan. Kalau dulu kan tanah, hutan, sumber air, sekarang masuk ke situ. Jadi membangun reklamasi di negara lain. Indonesia di daerah Batam sekitarnya itu kan juga semua di Riau dan sekitar mulai diambil, dijual. Gitu ya. Padahal ternyata ilegal. Tapi mereka punya backing yang kuat gitu ya. Jadi sulit. Kemudian bencana alam sudah mulai banyak nih karena perubahannya sangat luar biasa sehingga kemudian bumi bereaksi. Ya. Banyak hal yang kemudian menyebabkan sekarang bencana apa namanya bencana alam itu terjadi. Gempa bumi, apa gempa vulkanik ya yang dari apa namanya gunung dan sebagainya sudah mulai ada. Gempa tektonik ya yang di laut ya sudah mulai banyak nih. Dalam partai-partai yang tidak terlalu besar, sebagian besar itu kemudian sering terjadi di katakanlah di Indonesia. Ya. Kemudian penyemaran lingkungan. Nah, ini ya luar biasa, termasuk budaya kita membakar lahan untuk kemudian menanam di musim hujan, ya termasuk di Kalimantan Selatan, karena itu punya ongkos produksi yang murah, kalau membayar itu mahal. Cuma mereka tidak bisa menghandle gitu ya pembakaran yang mereka lakukan sehingga kemudian menjadi kebakaran. Jadi permasalahannya kemudian semakin pelik. Nah, faktor penyebab belum optimalnya pengelolaan lingkungan. Ya, ada faktor yang kemudian menjadi penyebab.
Kenapa kemudian pengelolaan ini tidak optimal? Ya, yang pertama nanti saya sampaikan sebelumnya perangkat hukum dan kebijakan nasional maupun daerah yang mungkin sudah ada, saat ini sudah ada, namun tidak bisa diimplementasikan dengan baik. Ya, masyarakat, pelaku pembangunan, pengambil keputusan, itu kemudian belum sepenuhnya melaksanakan perangkat hukum yang ada. Yang kedua, masih terdapat jenis usaha atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak besar. Ya. Dan penting, namun belum memiliki AMDAL. Tadi saya sebutkan ya, atau unit pengelolaan lingkungan atau unit pemantauan lingkungan, sementara izin untuk melakukan usaha sudah berjalan. Nah, tadi ya, mall, rumah mewah, dan sebagainya. Dan banyak kasus yang lain. Ya. Terdapat kasus orang yang mengimpor limbah dari luar Indonesia dengan cara yang ilegal. Jadi Indonesia karena tergolong negara berkembang dan taraf hidupnya mungkin tidak terlalu masih banyak yang golongan bawah itu kemudian mereka memerlukan limbah-limbah yang harusnya sudah barang-barang yang sebenarnya harus limbah ya pakaian bekas barang bekas kemudian di Indonesia kemudian di recycle lagi cuman mereka mengimpor itu dari luar yang harusnya itu limbah yang harus dibuang kita masih impor ke sini kemudian kemudian dikerjakan sebagai bagian dari industri UMKM dan sebagainya ya sampai kemudian ada penyetopan ya diduga karena nanti bisa mentransformasi penyakit dari luar dan sebagainya misalnya kalau untuk baju atau barang bekas dan kemudian yang keempat sulitnya menjamin pelestarian fungsi lingkungan karena juga tidak mudah untuk menjamin bahwa setiap usaha dan atau kegiatan ini tidak melanggar hukum atau baku mutu ya dari kriteria baku lingkungan sulit itu ya kemudian yang kelima belum semua mempergunakan haknya untuk berperan di dalam pengelolaan lingkungan hidup. Ya, orang masih nafsi-nafsi. Yang penting saya lingkungannya bersih. Yang penting rumah saya bersih, rumah lain silahkan. Jadi belum ada kesadaran yang terlalu tinggi. Tingkat pendidikan memang tidak menjamin, tapi kemudian kita sebagai bagian dari ekosistem harusnya sadar bahwa lingkungan itu akan bagus kalau kita juga perhatian terhadap lingkungan di sekitar kita. Jadi ekosistem yang terbentuk akan jauh lebih sehat seperti itu dan tidak berdampak negatif. Kemudian keenam, tidak semua orang memerlukan dan memanfaatkan informasi lingkungan hidup. Jadi yang perlu orang-orang tentu saja mereka tahu ini lingkungan nggak bagus, tapi mereka tidak perlu informasinya. Mereka belum ngeh apa pentingnya informasi lingkungan dan pemberi informasi juga tidak terlalu paham apakah informasi ini penting untuk masyarakat di strata yang mana, ya, ataukah semua orang. Jadi mereka kemudian berperan sesuai dengan kapasitas masing-masing. Kemudian yang ketujuh, tidak semua orang menyadari haknya untuk berperan dalam menyampaikan informasi atau menyampaikan laporan, serta memberi saran pendapat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Nah, itu Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan. Nanti diskusinya ya seandainya di SAP berikutnya terkait nanti kita akan lakukan diskusi yang lain. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Mohon maaf tidak bisa langsung bertemu Bapak Ibu karena ada kesibukan di pasca. Terima kasih. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.